Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, coba kita merenungi sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Ad-Dukhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma baqat alaihimus samai wal ard, bahwasanya langit dan bumi tidak akan menangisi mereka. Ayat ini turun kepada orang-orang yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berbunyi bahwasanya langit dan bumi tidak akan menangisi untuk mereka yang telah ingkar dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini turun, ada orang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Abbas, apakah langit dan bumi itu menangis? Apakah langit dan bumi itu mengucurkan air matanya? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, iya, langit dan bumi itu menangis. Untuk siapa mereka menangis? Kenapa kok mereka menangis? Karena kalau kita melihat manusia menangis, maka itu satu hal yang wajar. Mereka menangis karena kesedihan, karena kehilangan, karena sesuatu yang tidak tercapai. Namun mengapa langit dan bumi sampai menangisi seorang manusia atau satu kaum? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia mengatakan, manusia yang dikatakan langit dan bumi tidak menangis untuk mereka karena mereka berbuat kufur, mereka tidak beribadah kepada Allah, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Namun seorang hamba yang taat kepada Allah, mereka senantiasa menyediakan dahi mereka untuk sujud kepada Allah, mereka meneteskan air matanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka langit dan bumi merasa kehilangan mereka. Ada satu tempat di atas muka bumi Allah di mana hamba ini sujud. Ketika hamba ini meninggal, maka tempat sujud itu kosong dari sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tempat di mana ia berdoa kepada Allah agar dicurahkan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka lubang di atas langit itu di mana Allah curahkan rizki itu untuk hamba ini tertutup. Maka ketika hamba itu tadi meninggal, maka langit dan bumi menangis. Karena apa? Mereka hilang kesempatan mereka untuk apa? Untuk hamba ini sujud, dan langit itu mencurahkan rizki kepada hamba yang taat ini. Coba kita lihat, kita renungi peristiwa ini. Dua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, langit dan bumi, yang jumlahnya di dalam Al-Quran berjumlah 7 lapis. Mereka menangisi ketika seorang hamba Allah meninggal. Ini merupakan peristiwa yang agung. Menunjukkan apa? Menunjukkan keridhaan mereka terhadap seorang hamba. Dan ini merupakan apa? Merupakan nilai dari seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang muncul, apakah kita menjadi orang yang dibiarkan bumi dan langit? Atau kita adalah hamba Allah yang satu ketika langit dan bumi menangisi kita? Maka tentu saja kita semua berharap bahwasanya kita adalah hamba Allah yang dirindukan surganya Allah dan ditangisi langit dan bumi. Maka kalau kita menginginkan derajat seperti itu, jawabannya cuma satu, yaitu persembahkanlah diri Anda untuk beribadah kepada Allah dan hanya memohon dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah pesan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia tidak diciptakan di atas muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka persembahkanlah kehidupan ini untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Jadikanlah seluruh kehidupan kita, mulai dari membuka mata kita sampai memejamkan mata kita, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu kita laksanakan, maka ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, langit dan bumi akan menangisi kita. Langit dan bumi akan menangisi kita. Penduduk langit akan kehilangan kita. Karena apa? Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, kalau Allah mencintai makhluknya,
Allah jadikan seluruh penduduk langit mencintainya. Dan ketika penduduk langit mencintai seorang hamba Allah, ketika hamba Allah ini meninggal, mereka akan kehilangan. Maka jadilah Anda seorang yang merindukan ditangisi langit dan bumi. Jadilah Anda seorang hamba yang merindukan senantiasa beribadah kepada Allah. Dan jadilah Anda seorang hamba yang dirindukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ayat ini dan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa taat, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah, dan untuk senantiasa mengisi hidup kita sampai akhir hayat kita dengan bersujud, bersimpu, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.